Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosifat Trianti dari Badalitbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sampai inovasi, tentu saja kita kembali berbincang-bincang soal inovasi-inovasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini sudah ada ya narasumber kita yang sangat inovatif. Nah, ini mungkin sudah pernah ya, narasumber ini sudah pernah hadir ya di podcast kita sebelumnya, dan ini dia kembali lagi hadir bersama kita tentunya untuk berbagi inovasi-inovasinya. Semoga ini menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat inovasi, khususnya para guru ya, tenaga pendidik untuk melakukan inovasi juga. Oke, baik. Nah, ini telah hadir seorang narasumber kita yaitu Ibu Fetri Friyadni STMPD ya, yang beliau adalah tentunya guru inovatif dari SMA Negeri Plus 2 Banyu-Asin 3 Provinsi Sumatera Selatan. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang kembali nih Bu Fetri ya. Kembali. Oke. Iya, ini luar biasa sekali Bu Fetri di sela-sela ini luar biasa sekali Bu Fetri di sela-sela kesibukannya ya, yang mengajar tentu saja masih aktif ya tentu saja, dan juga ini kayaknya Bu Fetri masih S3 ya, masih terus berlangsung ya. Disertasi untuk ujian akhir. Oke, nah ini luar biasa sekali. Ini juga menyempatkan diri untuk berbagi inovasi tentunya ya. Nah, ini semangat ini sangat luar biasa sekali ya. Dan tentunya ini menjadi suatu kebanggaan kami juga bahwa Bu Fetri masih setia tentunya di podcast selalu. One Day One Innovation. Oke, baik. Nah, ini inovasinya judulnya video praktek kreatif berbasis STEM ya. Alat uji elektronik. Nah, mungkin bisa disampaikan atau ceritakan kepada sahabat inovasi ini judul inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide inovasi ini. Ya, terima kasih Mbak Yesi. Namanya bukan elektronik ya, saya ralat sedikit, alat uji elektrolit gitu. Kalau di kimia itu ada larutan yang menghantarkan arus listrik namanya elektrolit, yang tidak menghantarkan arus listrik itu non elektrolit. Nah, supaya siswa bisa membedakan mana yang menghantarkan dan tidak, jadi saya sebagai guru mengajak siswa berinovasi membuat. Jadi kembali lagi siswa yang membuat alatnya dengan gampang sebenarnya merakitnya, itu hanya menghubungkan 3 bahan, baterai, kabel, dan lampu gitu kan. Dan dihubungkan ke larutan. Kalau lampunya menyala berarti larutan itu elektrolit gitu kan. Kalau lampunya tidak menyala, nggak ada gelembung sama sekali, berarti non elektrolit. Prinsip seperti itu yang dikembangkan hingga siswa membuat dengan kreasi masing-masing. Kalau di ketik pencarian alat uji elektrolit, Petri itu banyak sekali, karena setiap karya siswa itu saya upload dengan judul alat uji elektrolit karya siswa kelompok 1, misalnya pada tahun ajaran ini karya siswa kelompok 2 gitu. Memang namanya pendekatannya kok STEM ya. STEM itu nama pendekatan pembelajaran yang menjadi singkatan dari science, teknologi, engineering, and mathematics gitu. Nah, karya ini juga yang mengantarkan saya menjadi nomine di ajang Ki Hajar Dewantara Award gitu. Walaupun belum berhasil menang, tapi masuk ke dalam 20 terbaik gitu untuk mewakili Indonesia. Setidaknya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya Bu Fetri ya. Syaratnya dulu kan penelitian harus STEM. Orang kan bingung STEM itu apa. Kita belajar dulu STEM ini diadaptasi dari Jepang gitu, hingga akhirnya guru sains di Indonesia harus menggunakan pendekatan STEM. Siswa diajak merangkai, membuat praktikum, kemudian di sini letak STEM-nya itu gitu Mbak Yesi. Inovasi ini sejak tahun berapa ini? 2018 itu sudah mulai dijalankan. Terus dimodifikasi, awalnya kan 3 bahan tadi, lampu, baterai, kabel. Akhirnya dimodifikasi dengan
batang karbonnya itu bisa dengan paku, bisa dengan mecah batu baterai, diambil tengah karbonnya oleh siswa itu dijadikan sebagai elektroda positif dan negatif. Alat ini bisa digunakan kembali saat mereka kelas 12, namanya alat elektroda untuk elektrolisis. Nah, nama alatnya nanti saya modifikasi lagi, beda, bukan alat uji elektrolit gitu, agak Oke. berbeda. Jadi sudah cukup lama ya, Lama, kurang lebih 5 tahun ini. Iya, Tentu saja ada benar. pembaharuan juga untuk penyempurnaan inovasi ini ya. Jadi terutama Pasti. tadi yang disampaikan bahwa tadinya cuma 3 Iya, bahan, terus ini sudah bertambah penyempurnaan. Iya, menambah jadi sehingga juga ini mungkin menambah, materi ya, iya, menyesuaikan materi menyesuaikan. pembelajaran ya, Iya, inovasi ini ya inovasi tentunya ini. ya. Seiring dengan, meningkatnya materi pembelajaran, maka inovasi ini juga Terus ikut dikembangkan. terus dikembangkan. Nah, Ibu Fetri ini tadi Iya. katanya, eee, bahan-bahannya Iya. itu anak-anak pun bisa Iya, melakukan berangkat sendiri. sendiri, Nah, ya. ini bahannya apa aja? Kalau bahannya itu, mereka bawa sendiri dari rumah, mau mendeteksi. Yang paling kencang itu elektrolit paling kuat itu kan biasanya pada larutan garam-garam dilarutkan dengan air itu untuk diamati. Nah, tapi alatnya yang kuncinya itu alat ini yang harus dibuat dulu baru kita bisa praktikum. Memang ada dijual di pasaran, kita terima beres langsung beli 50.000 gitu. Jadi alat uji yang dijual di toko-toko kimia gitu, tapi itu bukan karya siswa. Bu Fetri maunya Oke. siswa benar-benar buat sendiri. Jadi karya siswa yang digunakan untuk praktikum oleh siswa. Jadi dari, oleh, dan untuk siswa. Saya katakan Oke. gitu. Kalau kamu yang membuatnya, kamu akan lebih paham hingga kamu bisa menggunakan. Kalau kamu beli, kamu hanya bisa menggunakan, nggak bisa membuat, kreativitas kamu mati. Nah, begitu mereka menggunakan kreativitasnya, ada yang bentuk ikan, muncul dia ada bentuk rumah, ada di bentuk, iya, makanya muncul kreativitas siswa itu yang luar biasa. Di YouTube itu beda-beda, ada yang dibuat seperti menara-menara gitu kan, ada yang mereka buat jembatan-jembatan, itu kreativitasnya jalan siswanya. Makanya itu beberapa karya terbaik siswa, kadang Bu Petri minta sumbangkan ke lab kimia. Walaupun nggak bertahan lama, alat itu hanya bertahan 1 tahun dan harus baterai kan berapa lama sih tahannya Mbak Iya, Elsie? benar Gitu, hanya benar berapa benar. bulan gitu kan, Oke. Oke. makanya. Jadi memang ini ternyata ya kita memang sedikit memaksakan anak-anak untuk Memaksakan untuk berkreativitas, kreatif, tapi ternyata justru ini yang menjadi, menjadi. suatu pembelajaran yang Benar. sangat baik ya buat anak-anak ya, karena ternyata dia tidak hanya membuat alatnya, tapi juga dia justru menumbuhkan Iya. kreatif-kreatif dalam bentuk-bentuk yang seperti yang Nah, disampaikan iya tadi. benar. Seperti inilah kalau kita lihat belajar sainsnya di Jepang itu. Dari SD anak itu nggak diajarkan air mendidih itu panas enggak. Guru tinggal menyajikan air panas, sini ukur suhu. Itu anak kelas 4 SD di Jepang sudah mulai mengukur suhu air 100 derajat Celcius. Dia tahu, oh air dia 100 derajat Celcius itu panas. Bukan guru yang ngomong, nah air mendidih itu panas 100 derajat. Enggak. Tapi mereka sudah melakukan pengamatan, melakukan percobaan. Jadi STEM udah dijalankan sejak SD. Begitu SMP terus berkembang, SMA mereka sudah punya daya inovasi dan inisiatif yang lebih baik lagi. Nah, makanya kalau kimia dengan Bu Petri nggak mau hanya duduk dia mendengar, nyatet, ngitung gitu. Enggak. Langsung kamu bergerak, kamu buat karya. Makanya sebenarnya karya siswa kami itu sangat banyak yang dilombakan. Dari sini bisa lomba lolos ke berbagai ajang lomba karya inovasi itu. KIR itu lolos ke internasional. Siswa kami ada yang berhasil buat jam anti ngantuk, ada yang buat ini dari prinsip kimia seperti ini. Ya, istilahnya kalau ngantuk itu nguap, jadi gimana untuk melawan ngantuk? Kayak sama kayak ini. Oh, yang ini menghantarkan elektrolit, yang ini tidak, bisa dikembangkan jadi alat inovasi yang lain oleh siswa itu. Nah, iya, betul sekali, Bu. Jadi memang anak-anak itu secara teori itu kalau secara teori kan mungkin belum tergambarkan apa betul air itu mendidih 100 derajat gitu kan. Tapi kalau kita langsung melihat melakukannya sendiri dan membuktikan ya sampai hal yang lebih membuktikan paham. ya dia menjadi lebih ingat mungkin ya. Di situ mungkin metode pembelajaran yang harus kita lakukan ya dalam untuk hal pembelajaran praktek. sains di Indonesia. Apalagi ini sains ya, sains ini di penuh dengan Indonesia. nggak Harus bisa praktikum, harus banyak praktikum ya, nggak bisa supaya dia teori. paham. Oke, nah sejauh ini Ibu Fetri, mungkin kan Ibu Fetri juga melakukan inovasi ini mungkin atas dasar idenya sendiri. Nah, apakah ada juga misalnya ada pihak-pihak lain yang terlibat mungkin dalam memberikan masukan, saran dan kritik? Kalau kita guru mengajar itu sebenarnya ini namanya merdeka mengajar ya, kemerdekaan guru dalam mengajar. Guru mau menggunakan metode praktikum apa itu memang ini sebenarnya murni Bu Petri bagaimana supaya membuat praktikum itu jalan dengan keterbatasan alat dan bahan. Betul. Jadi nggak harus beli alat uji elektrolit
dulu baru bisa praktikum, tapi memberdayakan yang ada, kita buat alat uji praktikum sendiri dan praktikum tetap jalan gitu kan. Jadi Oke. siswa tetap bisa melakukan praktikum, membuat alatnya dia bisa, menggunakan praktikum bisa dan mengetahui hasil praktikum itu. Jadi prinsip STEM itu sains Mhm. kimianya tahu. Prinsip elektrolit menghantarkan listrik, non elektrolit tidak menghantarkan. Terus teknologinya itu apa? Teknologinya itu saat mereka merangkai antara kutub positif dihubungkan dengan kabel ketemu dengan paku nanti akan masuk ke dalam larutan, itu terjadi elektron mengalir di situ, itu kan teknologinya jalan. Nah, di mana letak engineering? Kan STEM itu sains, Mhm. teknologi, engineering gitu kan, dan Mhm. matematik yang pasti perhitungan kimianya kan, Oke. gitu kan antara katoda dan anoda. Mhm. Tapi semua itu harus diramu dalam pembelajaran sehingga STEM dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk sains gitu sampai. Walaupun Oke. pendekatan lain juga bisa dilakukan untuk praktikum gitu. Oke, tapi, setidaknya ada, Ada, heeh. masukan dari mungkin kepala sekolah ya, juga Masukan. memberikan Iya, masukan untuk kepada Bu pembelajaran. Fetri untuk Sering pembelajaran disinggung ini. kalau nggak praktikum. Mhm. "Mana ini guru kimia? Kok nggak pernah praktikum?" Gitu. Oke. "Belajarnya kemana? Apa ceramah kayak agama?" Oke, gitu jadi kan, setidaknya ini menjadi motivasi motivasi, kita ya heeh. untuk berinovasi Berinovasi, ya. benar benar. Oke, baik. Nah, ini sangat baik sekali ya, dukungan Oke, dari dari, kepala sekolah, kepala benar. sekolahnya ya. Mhm, Nah, dalam melakukan inovasinya, mungkin dalam mhm, prakteknya atau justru memulai inovasi ini mhm, mungkin apakah ada juga menemui hambatan atau mhm. kendala atau juga mungkin ini tantangan nih gitu? Iya, Nah, sebenarnya iya, itulah beda antara hambatan dengan kalau berasal dari dalam diri mhm, kita sendiri gitu, itu kan, oke, dianggap sebagai hambatan. Misalnya Bu Petri males nih mau ngajar gitu, berarti itu hambatan dari dalam diri Bu Petri sendiri. oke, Tapi kalau terjadi kemacetan di jalan, itu kan faktor mhm, luar, itu akan betul, menjadi tantangan. tantangan, Nah, kelemahan kita kan tadi tidak ada alat dan bahan, berarti tantangan. Itu mhm, menjadi alasan Bu Petri harus berinovasi, tetap praktikum kimia mhm, walaupun tidak ada alat dan bahan, gitu kan. Dan dengan oke, adanya tantangan ini, makanya sebenarnya awalnya itu gagal terus kita buat alat uji itu. mhm mhm, Siswa sudah dipandu bagaimana menghubungkan antara kutub positif mhm, baterai, kutub negatif itu ke lampu, seperti prinsip kita menyalakan lampu sampai lampunya bisa nyala tapi tidak terhubung ke oke, larutan. Itu nggak sekali berhasil kok. nah oke, Walaupun untuk level tingkatan anak SMA kelas mhm 10, mhm, kalau dia tidak punya basic merangkai elektrolit seperti baterai, mhm lampu, dan ini dia mhm, tidak akan bisa. Jadi kita pandu dulu, itu butuh waktu 1 minggu dengan untuk mentoring supaya siswa itu bisa membuat alat uji elektrolit sendiri. Kita kasih penekanan, "Kalau alat kamu tidak jadi, kamu tidak akan bisa praktikum." Jadi oke, mereka berpikir keras, gimana berhasil membuat alat ini. Diberi oke, panduan pun terkadang gagal, "Bu, sudah dihubungkan Bu baterainya, ternyata tidak menyala." Ganti baterai baru. Mereka kadang nggak tahu kalau baterai itu punya mhm, masa penggunaan. oke. Terus hubungkan ke listrik. Kalau siswa yang cerdas dia akan berpikir, "Kami tidak menggunakan baterai Bu, kami langsung colokkan ke listrik." Itu Oke, siswa yang luar biasa, dia langsung tahu prinsip positif negatif, kita langsung pakai colokan mmm, listrik, gini, begitu mati lampu, kami ada aki motor. oke Ada gitu, oke kami nggak baterai lagi Bu, kami sudah modifikasi oke. Jadi gitu sebenarnya berarti. dalam dalam, Mhm. dalam penerapan Penerapan inovasinya tetap ada sendiri kendala. karena kan ini kan kita, eee, untuk uji uji inovasi ini kan Iya menggunakan anak-anak iya, siswa nih. Jadi siswanya, dari anak siswa mhm. sendiri sebenarnya tidak ada Iya, kendala ya dalam benar. penerapan, cuman pada saat mereka praktek Praktek, justru ada mhm. kendala dan ini menjadi Jadi pembelajaran benar-benar, nggak menjadi bisa kita langsung pembelajaran, seminggu praktikum itu, nggak harus langsung menuntaskan pembuatan berhasil. alat dulu baru bisa Iya. praktikum kimia gitu. Oke, jadi memang dalam proses inovasinya sendiri sebenarnya tidak ada Iya, makanya masalah, video cuman itu kan mhm video praktikum itu lengkap, mulai mhm, dari bagaimana siswa merangkainya, kegagalan mereka itu terlihat semua di situ. oke Jadi mereka introspeksi, memperbaiki, "Oh, jenis kabel kita terlalu tipis. Oh, kabel oke, kita nggak cocok untuk menyalakan lampu mhm, dengan larutan garam." Jadi itu jadi iya, pembelajaran juga hingga se terus dan diperbaiki dan jadi alat sebenarnya uji. ini menjadi, Mhm. tidak terasa belajar karena Benar, karena bener-bener proses mereka ini membuat, iya, heeh. karena mereka ikut membuat padahal mereka sudah melakukan proses Iya, pembelajaran sebenarnya ya, tapi sebenarnya karena belajar dari keasikan merangkai mereka itu. nggak sadar kalau Iya, ini benar Mbak adalah Yossi. adalah suatu proses belajar Mhm, mengajar yang mereka jalani. iya, heeh, Oke. Nah, ini, Mbak Fitri ini mhm, sangat baik sekali ya inovasinya, iya, lagi-lagi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar anak sehingga anak, mhm, begitu mudah paham ya, iya, terhadap pelajaran apalagi yang kita tahu ini pelajaran kimia ini adalah iya. pelajaran eksak ya Iya, yang harus yang praktikum, harus yang mengamati, kita mhm melihat terjadi perubahan reaksi itu seperti mhm. apa, itu benar-benar
ini harus ada pengamatan di situ, makanya butuh alat Oke. ujinya gitu. Oke, baik. Nah, ini semoga tetap terus Mm, bisa berlangsung ya ya, inovasi iya ini benar. ya, dan bisa terus diperbarui sehingga Mm, bisa menambah mungkin inovasi-inovasi untuk ya, amin. materi-materi selanjutnya yang lain Oke. ya. Oke, Mbak Fitri, ini karena Heeh. keterbatasan waktu Oke ya, ya. kita berbincang-bincang Siap, inovasi ini nggak terasa ya. iya nggak terasa dan tidak akan pernah Iya, habisnya ya, habisnya. Bu Oke, Fitri. oke. Nah, mungkin di lain kesempatan Bu Fitri Siap. ada Heeh, lagi inovasi yang heeh. ingin Oke. sharing kepada Mm-mm. sahabat-sahabat inovasi, kita tetap tunggu kehadirannya di Mm-mm. podcast kita One Day One Oke. Innovation. Oke. Nah, baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita ya. Ini luar biasa sekali narasumber kita ini karena banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dibagikan di podcast kita. Nah, untuk para guru yang mungkin tertarik dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan Ibu Fetri ini bisa langsung menghubungi Iya. Ibu Fetri ya. Mm-mm. Tentunya Ibu Fetri akan berbagi bagaimana cara inovasinya. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui lebih dalam ya tentang inovasi ini, mungkin juga bisa melakukan atau memberikan komen di podcast Mm-mm. kita One Day One Oke. Innovation. Oke, sahabat inovasi, semoga perbincangan kita hari ini menjadikan inspirasi buat sahabat inovasi untuk melakukan inovasi ya. Tentu saja dengan jurus 4S kita, semua orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam Salam inovasi. inovasi. Terima kasih.